Shalom, selamat pagi Godly Family. Sebelum menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita menikmati teh hangat terlebih dahulu, teduhkan hati dan hadirkan semangat dengan mendengar firman Tuhan. Teh hangat hari ini terambil dari Hakim-Hakim 12 ayat 1-4, demikian firman Tuhan. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon, dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak ada yang datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika aku lihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu datang untuk berperang melawan aku?" Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim, dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Godly Family yang dikasihi Tuhan, sangat menjengkelkan sekali ketika melihat sikap orang Efraim yang tidak tahu diri. Mereka mengkritik apa yang Yefta dan orang-orang Gilead lakukan. Mereka protes. Menurut mereka, Yefta tidak mengajak mereka untuk ikut berperang melawan Bani Amon. Namun Yefta dengan tegas menyatakan kebenaran bahwa sesungguhnya Yefta telah mengajak orang Efraim, namun tidak ada di antara orang Efraim yang datang dan menolong Yefta dan orang Gilead untuk mengalahkan Bani Amon. Dengan tidak tanggung-tanggung, Yefta menyatakan bagaimana orang Efraim telah abai terhadap tanggung jawab mereka untuk terlibat dalam peperangan ini. Aneh sekali bukan sikap dari orang-orang Efraim ini? Sudah tidak ikut dalam peperangan, malah sibuk mengkritik, bahkan ingin memusnahkan Yefta dan orang Gilead. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap seperti ini tidak jarang terjadi juga dalam kehidupan orang Kristen. Kita telah menikmati kemenangan oleh karena kasih karunia Allah di dalam Kristus. Allah telah memberikan kemenangan atas satu-satunya seteru kita, yaitu kuasa dosa dan akibat. Bayangkan saudara, Dia telah memberikan kemenangan yang hebat melalui darah anaknya. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan demikian dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 37-39, "Tetapi dalam semuanya itu kita telah lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Saudara, Yesus Kristus telah memberikan kebebasan kepada kita melalui darah-Nya yang kudus dan menyatukan kita dalam tubuh-Nya sebagai gereja. Tidak berhenti di situ, ternyata kita dipercayakan tanggung jawab untuk menghidupi kebebasan itu. Kebebasan untuk berelasi dengan Allah, bahkan berpartisipasi dalam misinya bagi dunia. Namun apa yang seringkali kita lakukan? Banyak kali kita hanya berpangku tangan dan mengkritik apa yang orang lain kerjakan atau bagaimana orang lain mengerjakan keselamatannya dan berpartisipasi dalam misi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bertobat di hadapan Allah. Mari kita bertanya kepadanya, di manakah dan bagaimanakah kita harus berpartisipasi mengerjakan tanggung jawab untuk menghidupi kebebasan itu. Bagaimanakah kita harus berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam kemenangan yang telah Allah karuniakan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini boleh tumbuh di dalam hati kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan,
supaya kami terus mengevaluasi diri kami, tidak sibuk mengkritik pekerjaan orang lain ataupun mengkritik apa yang orang lain kerjakan di dalam misi Allah. Tetapi biarlah kami terus bertanya kepada Engkau ya Tuhan, apa tanggung jawab kami sebagai tubuh-Mu, apa tanggung jawab kami di dalam mengerjakan misi-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami sepanjang hari ini, biarlah firman-Mu itu boleh menguatkan kami dan mengingatkan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini, Tuhan Yesus memberkati.